pada hari ini di momentum Sumpah Pemuda 2019, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan sebuah teater kolosal yang akan dipentaskan oleh anak negeri yang tergabung dalam Sanggar Kreasi dan Seni OSIS MTS Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan dengan tema Kami Pemuda Kemarin dan Hari Esok. Dan inilah persembahan teater kolosal yang diperankan langsung oleh siswa-siswi MTS Negeri 1 Tidore Kepulauan. Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Berawal dari inisiatif para pelajar Indonesia yaitu PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia serta para cendekiawan Indonesia yang bercita-cita menyatukan seluruh organisasi pemuda di Indonesia. Pertemuan-pertemuan demi mewujudkan cita-cita tersebut pun dilakukan. Sumpah Pemuda merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Dari sejarah Sumpah Pemuda, kita bisa mengetahui maknanya. Berikut makna Sumpah Pemuda yang harus kita implementasikan di kehidupan sehari-hari adalah: menyerukan untuk menjaga keutuhan NKRI, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, semangat untuk melanjutkan kemerdekaan, menghargai perjuangan bangsa Indonesia, menambah rasa cinta terhadap tanah air, bangga dan giat menggunakan bahasa Indonesia. Itulah sejarah mengenai Sumpah Pemuda. Kami cut. Suatu hari dan malam yang terasa ribuan hari, semua bisikan sendu yang tak pernah tersampaikan dalam hening dan tunduk disertai saksinya mimpi. Sahabat tua kenapa lagi? Indonesia tempo dulu. Indonesiaku tempo dulu telah bekerja dalam keterpurukan. Nostalgia kehidupan zaman dulu. Kring-kring, lonceng sepeda ontel memantul di sepanjang jalan desa. Tampak dari sana masyarakat sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing dan babak belur di sebelah sana. Lalu disapa ontel jalanan. Berbicaralah mereka, kapan tuanku akan datang? Suatu hari dan siang barulah kembali. Guncang-guncang itu berkumpul lagi. Dengan berpeluk keringat, mereka mengangkat cangkul, mengayuh kapak,
dan dikikiskan batuan kapur hanya untuk mempersekutukan. Lalu ibu-ibu yang di sebelah sana bersujud pasrah meminta suaminya dipulangkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah disiksa, ditendang dan diludahi, dan diseret tanpa ampun. Betapa terkoyaknya hati ini jika membayangkan kalau itu ibu kandungnya. Ajukan lagi padanya, jika sajak tua ini penyairnya masih mendarah, mendekam dalam dendam dan amarah, sambil memutar benang sehari semalam tanpa diupah. Tiba matahari, semuanya telah terlelap dalam mimpi, dan berkumpullah para pemuda. Berbicaralah mereka, menyusun siasat untuk mengalahkan penjajah. Serius yang diterius dilakukan dan aksi pemberontakan jadi di mana-mana. Woi, ada mata biru datang!
bahwa rakyat Indonesia telah menunjukkan kami rakyat Indonesia. Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda Aceh, dan seluruh Indonesia. Merdeka! 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 Hadirin dan penonton yang berbahagia, banyak momentum penting yang menjadi saksi sejarah-sejarah perjuangan meraih kemerdekaan. Salah satunya adalah momentum dilaksanakannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan peristiwa penting yang mampu membakar semangat pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Sejarah Sumpah Pemuda merupakan proses yang panjang. Momentum tersebut tak akan berjalan tanpa adanya tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh penting tersebut diantaranya adalah 1. Sugondo Jojo Puespito yang diperankan oleh Rizky Ardian Satibi. Beliau merupakan Ketua Kongres Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Aktif dalam perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia membuatnya ditunjuk menjadi ketua pada saat itu. 2. Muhammad Yamin yang diperankan oleh Yusran Yahya. Beliau berasal dari Jong, Sumatera Nembon. Beliau merupakan pencetus Kongres Pemuda. Meskipun beliau dicalonkan menjadi ketua, namun pada akhirnya beliau menjadi sekretaris pada saat itu. Karena latar belakang beliau yang berasal Sumatera. Sedangkan pada saat itu dibutuhkan pemimpin Kongres yang bersifat netral. Beliaulah yang merumuskan isi teks Sumpah Pemuda serta mengusulkan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 3. Wei Krol Supratman yang diperankan oleh Andri Konoras. Namanya sangat tidak asing bagi kita semua. Ya, siapa lagi kalau bukan W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya. Pada saat itu, beliau memperkenalkan lagu ciptaannya hingga kini menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Saat itu, lagu Indonesia Raya dinyanyikan dengan diiringi biola. 4. Amir Sarifudin yang diperankan oleh Syafruddin Kardi. Beliau merupakan salah satu delegasi dari Jong Batak yang tergabung dalam organisasi pergerakan anti-Jepang. Hal tersebut menjadikannya pernah tercantum hukuman mati. Beliau merupakan salah satu orang yang aktif menyumbangkan pemikirannya untuk perumusan Sumpah Pemuda. Pada saat itu, beliau bertugas sebagai bendahara Kongres Pemuda. 5. Si Kong Leong yang diperankan oleh Zulkifli Tahbir. Beliau adalah sosok penting dalam kelancaran Kongres Pemuda pada saat itu. Hal itu dikarenakan beliau telah menyediakan pemondokan sebagai tempat dilaksanakannya Kongres Pemuda. Pemondokan tersebut kini dijadikan Museum Sumpah Pemuda. 6. Sarmidi Mamone Sarkoro yang diperankan oleh
Erdiwan Ludhar. Beliau adalah sosok cerdas yang mempunyai pemikiran tentang pendidikan anak. Beliau berpendapat bahwasannya anak harus mendapat pendidikan kebangsaan serta memperoleh keseimbangan pendidikan di rumah dan di sekolah. Serta anak juga harus dididik dengan secara demokratis. Oleh karena itu, beliau ditunjuk menjadi pembicara pada Kongres Pemuda 7 Joko Marsai yang diperankan oleh Ferdi Kiamon. Beliau merupakan sosok wakil ketua Kongres Pemuda mendampingi Sugondo. Beliau berasal dari perwakilan Jongjava. 8 Sunario Sastrawardoyo yang diperankan oleh Julfikar Udin. Beliau merupakan pengacara aktif yang membela para aktivis kemerdekaan. Pada saat Kongres Pemuda berlangsung, beliau berkesempatan melakukan pidato dengan tema Pergerakan Pemuda dan Persatuan Indonesia. 9 Sarmadi Mangonar Sarkoro yang diperankan oleh M. Yusril Muhyiddin. Beliau adalah sosok cerdas yang mempunyai pemikiran tentang pendidikan anak. Beliau berpendapat bahwasannya anak harus mendapat pendidikan kebangsaan serta memperoleh keseimbangan pendidikan di rumah dan di sekolah, serta anak juga harus dididik secara demokratis. Oleh karena itu, beliau ditunjuk menjadi pembicara pada Kongres Pemuda. Serta beberapa tokoh perempuan lainnya, yaitu Siti Sundari dan kawan-kawan lainnya yang diperankan oleh Reska Hamson, Aditya Muhammad, Hikmawati Ikram, dan Erni Nasir. Baik, tuan-tuan dan nyonya, agar kerapatan kita ini berjalan dengan lancar, maka saya minta agar jangan dulu menyebutkan kata merdeka. Merdeka! Jangan! Kami orang tidak tahu ya, kami orang Belanda tidak suka kata merdeka di Kongres ini. Baik, saya akan bacakan putusan Kongres kita. Putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Kerapatan Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Jong Java, Jong Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekarukun, Jong Islamiten, Jong Islamiten Bon, Jong Batagong, Jong Celebes, Pemuda kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato dan pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudah menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan persatuannya, kemauan, sejarah, hukum, adat, pendidikan dan keperluan, dan mengeluarkan penghargaan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sebelum kerapatan ini saya tutup, saya mintakan kepada saudara W.F. Supratman untuk menyanyikan sebuah lagu untuk kita. Tapi saya minta agar pakai instrumennya saja karena kerapatan kita ini diawasi oleh Belanda. Silakan saudara W.F. Supratman.
merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia. Jika pemuda pada zaman dahulu memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk memperjuangkan kemerdekaan, maka pemuda zaman sekarang hanya perlu melanjutkan estafet perjuangan para pendahulu kita. Warisan para pendahulu sangatlah besar dan indah. Mereka menghadiahi generasi sekarang dengan kemerdekaan. Tugas kita saat ini yaitu memajukan dan meningkatkan kualitas bangsa karena tantangan zaman yang semakin besar. Dari sejarah Sumpah Pemuda, kita bisa mengetahui maknanya. Berikut makna Sumpah Pemuda yang harus kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari adalah: menyerukan untuk menjaga keutuhan NKRI, bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, semangat untuk melanjutkan kemerdekaan, menghargai perjuangan bangsa Indonesia, menambah rasa cinta terhadap tanah air, bangga dan giat menggunakan bahasa Indonesia. Itulah sejarah mengenai Sumpah Pemuda. Sebagai bangsa yang besar, harusnya kita bersyukur telah dianugerahi kemerdekaan yang begitu luar biasa. Kita tak perlu mengangkat bambu kuning untuk melawan penjajah. Kita hanya perlu menyiapkan mental untuk menghadapi perubahan. Perubahan tanpa disertai rasa cinta tanah air yang kuat dan takkan mampu membentangi diri kita menjadi pribadi yang sesuai karakter bangsa Indonesia. Sebagai pemuda, yang harus kita lakukan adalah belajar untuk meningkatkan kebermanfaatan diri terhadap bangsa. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang dicintai pemudanya. Sejarah Sumpah Pemuda merupakan pengingat kita sebagai pemuda agar terus berjuang melakukan terbaik untuk bangsa, mengangkat derajat bangsa menuju ke arah yang lebih baik. Kongres telah selesai dan diakhiri dengan ucapan ikrar Sumpah Pemuda dipimpin langsung oleh Ketua Kongres. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah. Mengaku bertumpah darah. Yang satu tanah air Indonesia. Yang satu tanah air Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Ketiga. Ketiga. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Dua. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Tiga. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa